Halo, assalamualaikum. Saya Roma Della Rivanti ingin menjelaskan mengenai strategi dan peninjauan proyek. Strategi atau strategi e-bisnis. Pengertian strategi e-bisnis itu sendiri adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Tingkat strategi e-bisnis. Yang pertama, tingkat korporasi, yaitu strategi perusahaan yang memiliki saham atau ownership beberapa perusahaan lain. Yang kedua, tingkat bisnis multidivisi, merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi atau unit bisnis dan merupakan strategi yang menekankan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Yang ketiga, tingkat fungsional, yaitu optimalisasi produktivitas sumber daya dalam memberikan nilai atau value terbaik untuk kebutuhan pelanggan atau customer. Yang keempat, tingkat operasional merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Pelaku e-bisnis ada 4. Yang pertama, perusahaan. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, supplier. Dan yang keempat, rekan bisnis. Keuntungan dari e-bisnis sendiri. Yang pertama, memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya, sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional. Yang kedua, pebisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun ia berada. Yang ketiga, menekankan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Yang keempat, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi lainnya dengan melalui internet, sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual. Yang terakhir, meningkatkan citra yang baik di mata konsumen. Strategi e-bisnis pada perusahaan. Yang pertama, ERP, Enterprise Resource Planning, adalah suatu strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang bisa digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya serta juga informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua, EAI, Enterprise Application Program, yakni sebuah
Suatu strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan itu untuk dapat bertukar informasi. Yang ketiga, CRM, Customer Relationship Management, ialah salah satu strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang terakhir, SCM, Supply Chain Management, merupakan suatu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Manajemen proyek. Definisi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud pengelolaan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolaan yang dikembangkan secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abad ke-20 untuk menghadapi kegiatan khusus yang berbentuk proyek dengan Shaato 1999. Hal penting dalam manajemen proyek. Yang pertama, ketepatan memilih bentuk organisasi atau tim. Yang kedua, memilih manajer proyek yang tepat. Yang ketiga, aktivitas integrasi dan koordinasi yang baik. Perlunya perencanaan untuk satu, menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. 2. Memperbaiki efisiensi operasi. 3. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. 4. Memberikan dasar bagi pekerjaan, monitoring, dan pengendalian. Lingkup kerja. Pada lingkup kerja, perencanaan dan pengendaliannya yaitu yang pertama sebelum proyek dimulai, yang kedua selama proyek berlangsung, dan yang ketiga koreksi pada saat terjadi perbedaan antara rencana dan pelaksanaan. Tahap perencanaan proyek. Dalam tahap perencanaan proyek, aktivitas ini dikerjakan setelah proyek ditandatangani. Pertama kali, menentukan tujuan proyek dan kebutuhannya. Dalam hal ini perlu ditentukan hasil akhir proyek, waktu, biaya, dan performansi yang ditargetkan. Kedua, menguraikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, merancang organisasi proyek untuk menentukan departemen-departemen yang ada, subkontraktor yang diperlukan, dan manajer-manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pekerjaan yang ada. Keempat, membuat jadwal untuk setiap aktivasi pekerjaan, memperlihatkan waktu tiap aktivitas,
batas selesai dan milestone. Yang kelima, mempersiapkan rencana anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. 6. Membuat estimasi waktu, biaya, dan performansi penyelesaian proyek. Segitiga manajemen proyek. Suatu model manajemen proyek yang digunakan oleh para manajer proyek untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin akan terjadi pada saat penerapan dan pelaksanaan proyek. Hampir semua proyek akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik itu kendala yang berskala besar maupun berskala kecil. Namun, kendala tersebut tidak boleh dijadikan penghambat dalam penyuksesan pelaksanaan proyek. Dalam segitiga manajemen proyek, terdapat bagan yang dimana ada 3 kategori di dalamnya, yaitu yang pertama waktu, biaya, dan juga skop. Dalam segitiga manajemen proyek bagan sebelumnya, waktu dapat diartikan sebagai salah satu faktor terpenting dalam menangani suatu proyek. Setiap proyek memiliki batas waktu dalam penyelesaiannya. Ada yang memerlukan waktu panjang, ada juga yang memerlukan waktu pendek. Waktu penyelesaian tugas dalam suatu proyek sangat tergantung pada jumlah orang dan pengalaman serta keterampilan orang-orang tersebut. Kemudian kegagalan dalam memenuhi batas waktu penyelesaian proyek akan berakibat buruk terhadap organisasi. Misalnya, teguran dari pelanggan, tindak akibat keterlambatan, mengurangi kepercayaan, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, dalam segitiga manajemen proyek biaya. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya-biaya sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penganggaran budgeting atau perkiraan biaya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan proyek yang dijalankan tersebut di bawah biaya tertentu. Beberapa proses dalam penanganan biaya dalam manajemen proyek diantaranya seperti cost estimating, yaitu estimasi biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek. Cost budgeting, yaitu penganggaran biaya yang menggabungkan estimasi biaya, sumber daya yang dibutuhkan, paket pekerjaan, dan biaya-biaya kegiatan lainnya, sehingga membentuk suatu rencana biaya yang sistematis. Segitiga manajemen proyek yang terakhir yaitu lingkup skop. Lingkup atau skop yang dimaksud adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Hasil akhir tersebut harus didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasi ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek.
Seorang manajer proyek harus mengetahui cara untuk mengelola lingkup atau skop suatu proyek tersebut, termasuk perubahannya yang akan berdampak pada waktu dan biaya. Baik, terima kasih. Sekian PPT dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.